Halo semua, perkenalkan nama saya Vincent Gosal dengan NIM 20026121106. Di sini saya sebagai dokter muda ataupun koas yang berada pada stase Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah. Pada hari ini saya akan membawakan materi dengan judul konsep dasar ICU. ICU atau Intensive Care Unit merupakan suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus dengan tujuan untuk terapi pasien-pasien yang menderita penyakit, cedera, atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dubia dan diharapkan masih reversible. Di mana tujuan dari ICU yaitu yang pertama adalah untuk menyelamatkan kehidupan dari pasien, yang kedua mencegah terjadinya perburukan dan komplikasi melalui monitoring dan evaluasi secara ketat, yang ketiga, meningkatkan kualitas pasien dan mempertahankan kehidupan. Yang keempat, mengoptimalkan kemampuan fungsi organ tubuh pasien. Dan yang terakhir yaitu mengurangi angka kematian dan mempercepat proses penyembuhan. Di mana dari ICU sendiri terdapat landasan hukum yang bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya untuk alur ICU, di mana pas pertama pasien dan atau keluarga mendapatkan penjelasan atas dasar pertimbangan yang dilakukan perawatan di ICU dan tindakan kedokteran yang mungkin akan dilakukan. Yang berikutnya itu adalah pasien dapat menerima atau menyatakan persetujuan dibuktikan dengan tanda tangan pada inform consent atau IC. Tipe-tipe dari ICU sendiri itu terdapat beberapa tipe seperti General ICU, Cardiac ICU, Medical ICU, Surgical ICU, Neonatal ICU atau NICU, Pediatri ICU atau PICU, Respiratory ICU, Brain ICU, Burn ICU, dan Renal ICU. Untuk ruang lingkup ICU sendiri, di mana yang pertama itu untuk diagnosis dan penata laksanaan penyakit akut yang mengancam nyawa dan dapat menimbulkan kematian dalam beberapa menit sampai beberapa hari. Selanjutnya ada memberi bantuan dan mengambil alih fungsi vital tubuh sekaligus melakukan penata laksanaan spesifik problema dasar, pemantauan fungsi vital tubuh dan penata laksanaan terhadap komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit atau iatrogenik. Yang keempat, memberikan bantuan psikologis pada pasien yang kehidupannya sangat tergantung oleh alat atau mesin dan orang lain. Adapun syarat-syarat dari ruang ICU itu, yang pertama itu letaknya di central RS dan dekat dengan kamar bedah serta kamar pulih sadar atau recovery room. Selanjutnya ada suhu ruangan diusahakan 22-25 derajat Celcius, nyaman, energi tidak banyak keluar. Selanjutnya ruangan tertutup dan tidak terkontaminasi dari luar. Yang keempat, tempat tidur harus yang beroda dan dapat diubah dengan segala posisi. Yang kelima, petugas maupun pengunjung memakai pakaian khusus bila memasuki ruangan isolasi. Yang keenam, tempat dokter dan perawat harus sedemikian rupa sehingga mudah untuk mengobservasi pasien. Yang ketujuh, harus bebas dari elektromagnetik dan tahan terhadap getaran. Selanjutnya ada perlu disiapkan titik grounding untuk peralatan elektrostatik. Selanjutnya tersedia aliran gas medis seperti O2, udara bertekanan dan suction, dan juga pintu kedap asap dan tidak mudah terbakar, terdapat penyedot asap bila terjadi kebakaran. Adapun kemampuan minimal yang diperlukan di ICU, yang pertama itu resusitasi jantung paru atau CPR, selanjutnya pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator, selanjutnya ada terapi oksigen, pemantauan EKG kontinu, pemasangan alat pacu jantung dalam keadaan gawat, pemberian nutrisi enteral dan parenteral, pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh, pemakaian infuse pump atau syringe pump untuk terapi secara titrasi, kemampuan melakukan teknik khusus sesuai dengan keadaan pasien, serta memberikan bantuan fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat. Klasifikasi dari pelayanan ICU itu sendiri terbagi menjadi tiga, yang dimana yang pertama ada primer, sekunder, dan tersier. Untuk yang primer ataupun yang standar minimal, di mana mampu melakukan resusitasi dan memberikan ventilasi bantu kurang dari 24 jam, serta mampu melakukan pemantauan jantung. Untuk yang pelayanan ICU sekunder atau yang menengah, di mana mampu memberikan ventilasi bantuan lebih lama, melakukan bantuan hidup lain tetapi tidak terlalu kompleks, dan pelayanan ICU tersier atau yang tertinggi yaitu mampu melaksanakan semua aspek perawatan atau terapi intensif. Di mana bisa dilihat pada tabel untuk yang primer, sekunder, tersier, di mana untuk yang primer itu yang pertama ada RJP, selanjutnya ada pengelolaan jalan nafas termasuk intubasi trakeal dan ventilasi mekanik, ada yang terapi oksigen, pemasangan kateter vena sentral, pemantauan EKG, pulse oximeter, dan juga non-invasive blood pressure. Selanjutnya ada pelaksanaan terapi secara titrasi dengan
pemberian nutrisi enteral dan juga parenteral. Untuk yang sekunder dan tersier sama dengan primer, namun untuk sekunder di mana terdapat tambahan itu untuk pemasangan kateter vena sentral dan juga arteri. Untuk yang tersier, di mana terdapat tambahan dari sekunder itu dapat dilakukan pemasangan kateter vena sentral, arteri, Swan-Ganz dan juga ICP monitor, serta pemantauan EKG, pulse oximetry, non-invasive blood pressure, invasive blood pressure, Swan-Ganz dan juga ICP serta echo monitor. Indikasi pasien masuk ICU itu terbagi menjadi 4 prioritas, di mana prioritas pertama itu pasien sakit kritis, kondisi tidak stabil yang diperlukan terapi intensif dengan bantuan alat ventilasi, pemantauan ketat, dan obat-obatan vasoaktif kontinu yang tidak bisa dilakukan di ruang rawat inap lainnya. Contoh seperti pada pasien bedah kardiotorasik atau pasien septic shock. Untuk prioritas kedua, di mana pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih dari ICU, pemantauan intensif menggunakan metode tertentu seperti kateter arteri pulmonal pada penyakit dasar jantung, paru atau ginjal akut dan berat atau yang telah mengalami pembedahan mayor. Selanjutnya untuk yang prioritas 3, di mana pasien jenis ini memiliki sakit kritis dan tidak stabil di mana status kesehatan sebelumnya, penyakit yang mendasarinya atau penyakit akut baik masing-masing atau kombinasinya sangat mengurangi kemungkinan kesembuhan dan atau mendapat manfaat dari terapi ICU. Contohnya seperti penyakit keganasan metastatik disertai penyulit infeksi perikardial, tamponade, atau sumbatan jalan nafas, atau menderita penyakit jantung paru terminal disertai komplikasi penyakit akut berat. Untuk yang prioritas keempat, di mana pasien yang secara umum tidak perlu masuk ke ICU, di mana tidak banyak keuntungannya dirawat di ICU. Contohnya pada bedah vaskular perifer, hemodinamik stabil pada ketoasidosis diabeticum, dan juga gagal jantung ringan. Dan juga pasien stase terminal ataupun yang irreversible, contohnya seperti pada pasien dengan keganasan disertai dengan metastase disertai multi organ failure. Selanjutnya untuk pasien yang tidak memiliki kriteria masuk ICU, yang pertama adalah pasien yang telah dipastikan mengalami brain death, di mana dimasukkan ke ICU bila mereka potensial donor organ, tetapi hanya untuk tujuan menunjang fungsi-fungsi organ sementara menunggu donasi organ. Selanjutnya pasien-pasien yang kompeten tetapi menolak terapi tunjangan hidup yang agresif dan hanya demi perawatan yang aman saja. Yang ketiga itu pasien dalam keadaan vegetatif permanen. Yang keempat, pasien yang secara fisiologis stabil, yang secara statistik risikonya rendah untuk memerlukan terapi ICU. Contohnya seperti pada pasien pasca bedah vaskular yang stabil, pasien diabetik ketoasidosis tanpa komplikasi, keracunan obat tetapi sadar, concussion, atau payah jantung kongesti ringan. Adapun perawatan ICU berdasarkan sistem seperti yang pertama itu sistem kardiovaskular, di mana contoh-contoh diagnosis penyakit yang dilakukan perawatan pada ICU. Yang pertama ada akut myocard infarct dengan komplikasi adanya cardiogenic shock, kompleks aritmia, akut congestive heart failure dengan respiratory failure, hipertensi emergency, unstable angina, dysrhythmia, hemodynamic instability, persistent chest pain, cardiac arrest, cardiac tamponade or constriction with hemodynamic instability, dissecting aorta aneurysma, dan complete heart block. Selanjutnya untuk sistem respirasi, di mana adanya acute respiratory failure require ICU with ventilator support, pulmonary emboli with hemodynamics instability, pasien in an intermediate care unit who are demonstrating respiratory deterioration, massive hemostasis dengan respiratory failure with imminent intubation. Selanjutnya untuk yang sistem saraf pusat, di mana yang pertama itu akut stroke dengan alternate metal status, koma metabolik, toksik ataupun antoksik, intracranial hemorrhage dengan potensial for adanya herniasi, akut subarachnoid hemorrhage, meningitis with alternate mental status or respiratory compromise, central nervous system or neuromuscular disorder with deteriorating pulmonary function, status epilepticus, brain death or potentially brain dead dengan manage while determining organ donation status dengan severe heart injury. Selanjutnya sistem gastrointestinal, di mana pertama itu life-threatening gastrointestinal bleeding, fulminant hepatic failure, severe pancreatitis, esophageal perforation.
Untuk yang sistem endokrin di mana adanya diabetik atau acidosis complicated dengan hemodynamic instability, altered mental status, respiratory insufficient or severe acidosis, thyroid storm, mixed udem dengan hemodynamic instability, hyperosmolar state, hipo ataupun hypernatremia dengan kejang, hipo atau hiperkalemia dengan dysarrhythmia or muscular weakness, hipo or hypermagnesia dengan hemodynamic compromise or dysarrhythmia dengan hypophosphatemia dengan muscular weakness. Selanjutnya, perawatan ICU di luar dari sistem tersebut adanya drug ingestion dan drug overdose, hemodynamically unstable drug ingestion, dan beberapa jenis-jenis penyakit yang tertara pada presentasi. Selanjutnya untuk monitoring pasien ICU secara umum, di mana untuk manajemennya yang pertama itu adanya monitoring di mana dilakukan 24 jam pada vital sign seperti EKG, saturasi oksigen, suhu, tekanan darah, CVT, gula darah, elektrolit, AGD, ventilator, cairan, dan juga daftar terapi. Di mana selanjutnya ada nursing dan paramedical care di mana dapat dilakukan tracheal suction, profilaksis stress ulcer dan DVT, perubahan posisi pasien setiap 2 jam untuk menghindari terjadinya suatu dekubitus, memandikan pasien, bowel care, dan support psikologis. Selanjutnya ada akses vaskular untuk terapi cairan dan nutrisi, serta kontrol infeksi dengan universal precaution. Selanjutnya untuk terapi dasar ICU terdiri dari FAST-HAC-BID atau merupakan singkatan dari feeding, analgesia, sedation, thromboprophylaxis, head up, ulcer prophylaxis, glycemic control, spontaneous breathing trial, bowel movement, inhaling catheter, dan drug de-escalating. Di mana yang pertama untuk F yaitu feeding, di mana malnutrisi itu dapat menyebabkan terjadinya peningkatan komplikasi dan juga memperburuk hasil luaran pasien saat kritis. Secara umum, asupan target mencapai 20-30 kilokalori per kilogram berat badan per hari yang dapat dicapai. Tetapi pasien sepsis atau trauma dapat memerlukan energi hampir 2 kali lipat lebih banyak selama fase akutnya. Jika pemberian makanan oral tidak memungkinkan, nutrisi enteral lebih dipilih daripada nutrisi parenteral dan harus dimulai sejak dini dalam 24-48 jam sejak masuk ICU. Jika tidak memungkinkan, baru dipilih nutrisi parenteral karena nutrisi parenteral sendiri ini di mana cost-nya lebih tinggi dibanding enteral dan juga enteral memberikan efek yang lebih bagus dibandingkan yang parenteral. Selanjutnya untuk analgesia, di mana terdapat BPS atau Behavioral Pain Scale, di mana terdiri dari beberapa penilaian seperti dari ekspresi wajah, apakah ekspresi wajahnya rileks diberikan skor 1, ataupun dia tegang parsial dapat skor 2, apabila tenang mendapatkan skor 3, dan apabila meringis mendapatkan skor 4. Selanjutnya untuk ekstremitas atas, di mana kalau tidak bergerak mendapatkan skor 1, yang menekuk parsial mendapat skor 2, menekuk dengan fleksi jari skor 3, serta retraksi permanen mendapatkan skor 4. Selanjutnya adanya compliance dengan ventilasi, di mana untuk yang toleransi baik skornya 1, selanjutnya batuk tetapi sebagian besar toleransi dengan ventilasi skornya 2. Yang berikutnya itu adanya fighting ventilator mendapat skor 3 dan juga tidak dapat mengontrol ventilasi yaitu skor 4. Di mana kriterianya 3-5 itu tidak nyeri dan lebih dari 5 itu adalah nyeri. Nyeri dapat mempengaruhi pemulihan psikologis dan fisiologis pasien, dan analgetik yang memadai menjadi bagian integral dari manajemen perawatan intensif yang baik. Nyeri pada pasien kritis sulit dinilai, sehingga perlu dilakukan penilaian ukuran subjektif dari perilaku seperti BPS dan indikator fisiologis seperti heart rate ataupun tekanan darah. Selanjutnya untuk pemicu nyeri itu sendiri tidak serta-merta selalu dari penyakitnya, namun terdapat juga prosedur manipulasi seperti perubahan posisi, hisap lendir ataupun ganti pakaian dapat memicu terjadinya suatu nyeri. Adapun obat anti nyeri yang dapat diberikan seperti acetaminophen, non-steroid anti-inflamasi drug, dan juga opioid. Untuk WHO step ladder analgesiknya seperti bisa dilihat di mana terdiri dari 3 yaitu mild, moderate, dan severe. Selanjutnya untuk sedasi, seperti halnya analgesia, sedasi sangatlah penting bagi pasien ICU, tetapi tidak ada aturan beberapa banyak dan berapa sering obat diberikan, dengan perhatian bahwa pemberian sedasi harus difiltrasi pada individu.
Meskipun mungkin lebih mudah untuk menaikkan dosis sedasi agar pasien tenang, namun overdosis dapat memiliki efek berbahaya, termasuk peningkatan risiko trombosis vena, penurunan motilitas usus, hipotensi, penurunan ekstraksi oksigen jaringan, polineuropati, dan lain-lain. Sebenarnya penghentian sedasi transien harian dapat mengurangi efek tidak menguntungkan dan lama rawat inap ICU. Selanjutnya T untuk tromboemboli profilaksis, di mana di antara pasien yang tidak menerima profilaksi, tingkat trombosis vena yang dikonfirmasi secara objektif meningkat antara 13-31%. Dan untuk pasien trauma, angka ini mungkin jauh lebih tinggi. Di mana sehingga tromboembolik profilaksis ini dapat direkomendasikan, di mana rekomendasinya dapat diberikan heparin subkutan kecuali ada kontraindikasi, dan juga manfaat harus diimbangi dengan risiko terjadinya komplikasi pendarahan. Selanjutnya ada hal untuk head up, di mana beberapa penelitian menunjukkan pemberian posisi kepala dengan menaikkan tempat tidur head up pada 30-45 derajat dapat mengurangi kejadian reflux gastroesophageal pada pasien dengan ventilasi mekanik. Dan satu studi acak terkontrol menunjukkan penurunan angka pneumonia nosokomial ketika pasien dirawat di semi-recumbent. Selanjutnya itu AU untuk ulcer prevention, di mana penjagaan ulkus stres itu sangatlah penting, terutama pasien dengan gagal nafas atau kelainan koagulasi, sedang dalam terapi steroid, atau dengan riwayat ulkus gastroduodenal yang berisiko lebih tinggi terkena pendarahan gastrointestinal berhubungan dengan stres. Beberapa opsi perawatan diantaranya terdapat antasida, sucralfate, antagonis H2, dan juga proton pump inhibitor. Selanjutnya G untuk glucose control, di mana kadar gula darah yang ketat seperti 80-100 mg per desiliter itu dalam penelitian oleh Van de Berg et al. Mungkin sulit untuk dipatuhi dalam perawatan pasien rutin, sehingga adapun kadar gula yang menjadi target yaitu kurang dari 100 mg per desiliter. Selanjutnya ada S untuk spontaneous breathing trial, di mana penilaian harian dari uji pernafasan spontan lebih terbukti sebagai metode yang aman, efektif, dan sangat prediktif untuk menentukan pasien mana yang akan mentolerir penyampaian ventilator ataupun persiapan pelepasan ventilator. Ventilasi mekanik yang berkepanjangan telah dikaitkan dengan peningkatan angka pneumonia terkait ventilator, rawat inap, dan juga kematian total. Oleh karena itu, uji pernapasan spontan harus dipertimbangkan setidaknya setiap hari dan dilakukan dengan cara yang sangat protokol oleh tim perawat dan terapis pernapasan yang terlatih baik. Selanjutnya ya B untuk bowel movement, di mana gangguan motilitas gastrointestinal termasuk ileus, konstipasi, dan diare sering terjadi pada pasien sakit kritis dan dapat memberi beban tambahan. Diare dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, dehidrasi, iritasi hemoroid, anemia, dan juga delirium. Konstipasi sebaliknya dapat menyebabkan ketidaknyamanan pasien yang signifikan, intoleransi makan, dan juga delirium. Sebenarnya penilaian rutin dan perawatan untuk mempertahankan fungsi usus yang normal harus dilakukan pada semua pasien sakit kritis. Selanjutnya ada I untuk inhaling catheter, di mana kateter yang menetap termasuk kateter urin, arteri, vena sentral, arteri paru, dan dialisis umumnya digunakan pada pasien sakit kritis. Kateter dipasang dengan menembus mekanisme perlindungan alami tubuh sehingga berisiko tinggi terhadap infeksi lokal dan maupun yang sistemik. Penghentian dan pelepasan dini ketika kateter yang tidak lagi diperlukan tetap merupakan strategi penting untuk memerangi infeksi terkait kateter. Penilaian harian ataupun atau lebih sering harus dilakukan terhadap kebutuhan kateter ini yang berkelanjutan dan pelepasannya bila tidak diperlukan secara medis. Selanjutnya D untuk de-escalating, di mana pada pasien kritis rentan terjadinya infeksi nasokomial yang serius sehingga memerlukan terapi antimikroba empiris. Pada pasien yang terkena infeksi dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Ketika hasil identifikasi patogen telah dilaporkan, dapat diberikan antibiotik sesuai spektrumnya, sehingga dapat menghemat biaya dan spesifik pada patogen. Praktik ini dikenal sebagai deeskalasi antibiotik atau perampingan, meminimalkan paparan
terapi antimikroba spektrum luas. Prinsip deeskalasi juga dapat diterapkan pada perawatan farmakologis lainnya, yang harus dievaluasi ulang secara teratur untuk indikasi yang tepat guna meminimalkan risiko efek samping dan kesalahan pengobatan. Selanjutnya ada indikasi pasien dari keluar ICU, yang mana pertama berdasarkan pertimbangan medis oleh kepala ICU dan tim yang merawat pasien. Selanjutnya ada status fisik yang stabil, tidak perlu monitoring ketat, serta status fisik menurun jauh atau tidak ada rencana intensif aktif. Di mana pada pasien yang prioritas pertama itu adalah pasien dapat dipindahkan bila tidak lagi membutuhkan perawatan intensif atau mengalami kegagalan dalam terapi, prognosis jangka pendek yang buruk, kemungkinannya sedikit bila perawatan intensif dilanjutkan. Selanjutnya untuk prioritas kedua, pasien dapat dipindahkan bila hasil pemantauan intensif tidak lagi dibutuhkan. Dan yang prioritas ketiga, pasien dapat dikeluarkan bila kebutuhan terapi intensif sudah tidak ada lagi atau kemungkinan kesembuhannya sangat kecil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.